Fokus dari perilaku organisasi. Satu, mengamati perilaku individu. Ini meliputi topik-topik seperti sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Lalu yang kedua, mengamati perilaku kelompok, meliputi norma, peran, pembinaan tim, kepemimpinan, dan konflik. Lalu yang terakhir, mengamati aspek-aspek organisasi, meliputi struktur budaya dan kebijakan, praktik sumber daya manusia. Lalu selanjutnya, tujuan dari perilaku organisasi. Aspek-aspek ini secara spesifik kita tinjau dan identifikasi menjadi 6 perilaku penting. Yang pertama, produktivitas karyawan. Manajer ingin mengetahui faktor apa saja yang akan mempengaruhi produktivitas karyawan. Lalu yang kedua, ketidakhadiran, absenteeism. Meskipun absen tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi taraf yang berlebihan akan berdampak langsung pada fungsi organisasi. Lalu yang ketiga, perputaran karyawan, merupakan pengunduran diri permanen dari suatu organisasi secara sukarela maupun tidak. Manajer tidak bisa benar-benar menghilangkan perputaran karyawan yang jelas menjadi masalah ini, namun dapat menekannya seminimal mungkin. Lalu yang keempat, perilaku kewarganegaraan organisasi, merupakan tindakan atas kehendak sendiri yang bukan menjadi bagian dari persyaratan kerja formal, tetapi hal ini mendorong efektivitas dalam fungsi organisasi. Lalu yang keenam, kepuasan kerja. Ini seringkali diamati manajer karena karyawan yang puas cenderung lebih memiliki kinerja yang tinggi dan loyal terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir, perilaku buruk di tempat kerja. Perilaku buruk ini muncul melalui empat cara, yaitu penyimpangan, agresi, antisosial, dan kekerasan. Selanjutnya, sikap dan kinerja. Sikap dan kinerja yang pertama, komponen kognitif, yaitu sikap yang merujuk pada keyakinan, opini, wawasan yang dimiliki orang-orang. Yang kedua, komponen afektif, merupakan bagian dari emosi atau perasaan dari sikap yang muncul. Yang terakhir, komponen perilaku, atau sikap yang merujuk pada itikat berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Lalu, kepuasan kerja. Kepuasan pekerja dapat mempengaruhi hal-hal berikut. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Yang kedua, kepuasan dan ketidakhadiran. Yang ketiga, kepuasan dan perputaran karyawan. Yang keempat, kepuasan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, kepuasan kerja dan OCB. Dan yang terakhir, kepuasan kerja dan perilaku buruk di tempat kerja. Baiklah, saya Zakia Arya Putri dengan NPM 2211031177 ingin menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang keterlibatan kerja dan komitmen organisasi. Keterlibatan kerja merupakan tingkatan di mana seorang karyawan mengidentifikasi pekerjaan karena secara aktif berpartisipasi di dalamnya dan menganggap kinerjanya sebagai hal penting dalam menghargai dirinya. Lalu selanjutnya ada komitmen organisasi, merupakan tingkatan di mana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan organisasi tertentu beserta tujuannya apabila berkeinginan untuk mempertahankan keanggotaannya di dalam organisasi tersebut. Penelitian membuktikan bahwa komitmen organisasi juga menghasilkan tingkat ketidakhadiran dan perputaran karyawan yang rendah, dan bahkan menjadi indikator yang lebih baik dalam mengukur perputaran karyawan daripada kepuasan kerja. Lalu selanjutnya ada partisipasi karyawan. Karyawan yang banyak berpartisipasi akan sangat bersemangat dan mendalami pekerjaan mereka. Karyawan yang partisipasinya kurang biasanya hanya bekerja sekenanya saja dan kurang peduli. Ada berbagai manfaat dari memiliki karyawan yang partisipatif, seperti kinerja yang akan lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah, sehingga perusahaan dapat berkontribusi dalam kinerja finansialnya yang unggul. Lalu ada sikap dan konsistensi. Penelitian telah menyimpulkan bahwa orang yang mencari konsistensi dalam sikap dan perilaku mereka ini berarti setiap individu berusaha untuk merekonsiliasi berbagai sikap yang berbeda dan menyelaraskan antara sikap dan perilaku mereka agar terlihat rasional dan konsisten. Konsisten dengan mengubah sikap mengganti perilaku atau merasionalkan inkonsistensi tersebut. Disonansi kognitif adalah ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam sikap. Teori ini menyatakan bahwa inkonsistensi itu tidaklah nyaman dan seseorang berupaya untuk mengurangi ketidaknyamanannya, dan demikian itulah disonansinya. Lalu selanjutnya ada survei sikap. Survei yang menghimpun respon dari karyawan melalui ragam pertanyaan tentang apa yang mereka rasakan terhadap pekerjaan, kelompok kerja, supervisor, atau organisasi mereka. Survei sikap karyawan secara berkala bisa memberikan umpan balik yang baik kepada manajer tentang apa yang dirasakan karyawan terhadap kondisi kerja mereka. Lalu ada kepribadian. Kepribadian seseorang merupakan kombinasi unik dari pola emosional, pikiran, dan perilaku yang mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap sesuatu, situasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Selama beberapa tahun-tahun, para peneliti telah berusaha mengidentifikasi sifat
dalam menggambarkan kepribadian. Dua pendekatan paling terkenal yaitu MBTI dan model Big Five. Lalu yang pertama kita akan bahas atau MBTI. Salah satu pendekatan populer untuk mengklasifikasikan sifat-sifat kepribadian adalah MBTI. Penelitian ini meliputi lebih dari 100 pertanyaan yang mengungkapkan tentang bagaimana orang biasanya bertindak atau apa yang mereka rasakan ketika menghadapi beragam situasi. Berdasarkan jawabannya, individu diklasifikasikan sebagai menunjukkan preferensi pada 4 kategori. Yang pertama adalah extraversion atau introversion. Orang yang menunjukkan preferensi pada extraversion adalah orang yang aktif, sestal, dan asertif. Mereka memerlukan lingkungan kerja yang bervariasi dan memungkinkan mereka untuk bersama orang lain. Lalu preferensi pada introversion adalah orang yang pendiam dan pemalu. Mereka berfokus pada pemahaman dan lebih menyukai sebuah lingkungan kerja yang tenang dan terkonsentrasi yang memungkinkan mereka untuk bekerja sendiri dan yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendalami tentang pengalaman yang tertentu. Lalu selanjutnya ada sensing atau intuition. Orang yang bertipe sensing adalah orang yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan keteraturan, sedangkan mereka tidak menyukai masalah baru kecuali ada standar tertentu untuk memecahkannya, memiliki kebutuhan tinggi untuk mencapai hasil akhir, dan tekun dalam pekerjaan. Dan cenderung baik dalam pekerjaan membutuhkan keakuratan. Di sisi lain, individu bertipe intuition mengandalkan proses tak sadar dan melihat gambaran besarnya. Mereka adalah individu yang suka memecahkan masalah baru, tidak suka melakukan hal berulang, langsung mengambil kesimpulan, kurang sabar dalam detail rutin. Lalu yang selanjutnya ada thinking dan versus feeling. Tipe thinking akan menggunakan nalar dan logika dalam menangani masalah. Dan yang selanjutnya adalah tipe feeling, akan mengandalkan nilai dan emosi pribadi mereka. Mereka menyadari kehadiran orang lain dan perasaan mereka, menyukai keharmonisan, kadang memerlukan pujian, tidak suka memberitahu hal-hal buruk kepada orang lain, cenderung simpatik. Lalu ada judging atau perceiving. Tipe judging akan menginginkan kendali dan lebih menyukai dunia mereka yang teratur dan terstruktur. Sedangkan orang yang bertipe perceiving adalah orang yang fleksibel dan spontan. Mereka penuh rasa ingin tahu, adaptif, dan toleran. Mereka berfokus pada memulai tugas, menunda keputusan, dan ingin mencari tahu segala hal tentang tugas itu sebelum memulainya. Lalu selanjutnya ada dengan memadukan semua preferensi ini akan memberikan deskripsi tentang 16 kepribadian di mana tiap orang diidentifikasikan dengan salah satu dari masing-masing keempat pasangan di atas. Tiap kepribadian tidak ada satupun yang lebih baik daripada yang lain. Mereka hanya berbeda. Lalu bagaimana MBTI bisa membantu para manajer? Para pendukung pendekatan ini meyakini bahwa mengetahui tipe-tipe kepribadian tersebut amatlah penting karena hal ini mempengaruhi cara individu berinteraksi dan menyelesaikan masalah. MBTI juga telah digunakan untuk membantu para manajer dalam mencocokkan karyawan dengan tipe-tipe pekerjaan tertentu. Lalu selanjutnya adalah model Big Five. Model Big Five belakangan ini, penelitian telah menunjukkan bahwa ada 5 dimensi kepribadian dasar yang mendasari semua aspek kepribadian lain dan meliputi kebanyakan variasi yang signifikan. Yang pertama ada extraversion, kadar di mana seorang itu ramah, senang berbicara, tegas, dan nyaman dalam hubungan dengan orang lain. Dan yang kedua ada agreeableness atau dapat disetujui, kadar di mana seorang itu baik, kooperatif, dan dapat dipercaya. Lalu ada consequence atau kecermatan, kadar di mana seorang itu bertanggung jawab, bisa diandalkan, gigih, dan berorientasi pada prestasi. Lalu ada yang keempat emotional stability atau stabilitas emosi, kadar di mana seorang itu tenang, antusias, dan aman, yang positif. Dan ada yang negatif, dia tegang, cemas, dan depresif dan merasa tidak aman. Lalu yang kelima, openness to experience, keterbukaan terhadap pengalaman, kadar di mana seorang itu memiliki banyak minat serta imajinatif terkait pada hal baru, peka secara artistik, dan berilmu. Lalu selanjutnya ada wawasan kepribadian lain. Meskipun sifat-sifat di dalam model Big Five sangat relevan dalam memahami perilaku, semua ini bukan menjadi satu-satunya sikap yang bisa menggambarkan kepribadian seseorang. 5 sifat kepribadian lainnya yang juga dapat memahami perilaku dalam organisasi. Yang pertama ada lokus kendali. Lokus kendali yang pertama bersifat internal. Orang-orang ini percaya bahwa mereka bisa mengendalikan nasib mereka sendiri. Lalu ada lokus kendali dengan sikap eksternal. Mereka percaya bahwa kehidupan mereka diatur oleh kekuatan dari luar diri. Lalu ada machiavellisme. Seorang yang memiliki kepribadian ini cenderung pragmatis, menjaga jarak emosi, dan percaya bahwa hasil akhir bisa membenarkan cara yang dilakukan. Mereka berprinsip apabila hal ini berhasil, gunakanlah. Lalu ada yang ketiga, harga diri.
adalah kadar di mana seorang menyukai dirinya atau tidak. Orang yang memiliki harga diri yang tinggi meyakini bahwa mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk meraih kesuksesan karir. Lalu yang keempat ada pemantauan diri, adalah sikap yang mengacu pada kemampuan seorang untuk menyesuaikan perilakunya terhadap faktor-faktor situasional eksternal. Mereka amat peka terhadap sinyal dari luar dan bisa mengubah perilaku dalam berbagai situasi. Orang-orang dengan pemantauan diri yang tinggi cenderung lebih fleksibel dibandingkan orang dengan pemantauan diri lebih rendah. Lalu selanjutnya adalah mengambil resiko. Setiap orang berbeda dalam kesediaannya mengambil peluang. Perbedaan dalam mengambil atau menghindari resiko terbukti mempengaruhi lamanya seorang manajer dalam mengambil keputusan. Lalu ada tipe-tipe kepribadian dalam berbagai budaya. Kebudayaan suatu negara mempengaruhi karakteristik setiap kepribadian dominan penduduknya. Kita bisa mengamati dampak dari budaya nasional dengan melihat salah satu sifat kepribadian. Seperti yang telah kita amati dari bab ini, sifat kepribadian akan mempengaruhi perilaku karyawan, sehingga bagi manajer global memahami perbedaan sifat kepribadian itu bisa dibantu dengan mengamati kebudayaan nasionalnya. Lalu selanjutnya ada emosi dan kecerdasan emosi. Emosi merupakan perasaan intens yang ditunjukkan bagi seseorang atau sesuatu. Masing-masing individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam merespon pemicu emosi, tetapi di lain waktu, cara orang merespon secara emosional merupakan hasil dari tuntutan kerjanya. Contohnya perawat UGD dan hakim pengadilan diharapkan untuk tetap tenang dan terkendali bahkan di saat-saat yang penuh tekanan. Lalu ada kecerdasan emosi, kemampuan untuk mengenali serta mengelola isyarat dan informasi emosi. Kecerdasan emosi terdiri dari kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi diri, dan empati. Kecerdasan emosi telah terbukti berkorelasi positif terhadap kinerja di segala tingkatan. Jadi sudah banyak perusahaan kini menggunakan tes kepribadian saat merekrut dan memperkerjakan seseorang. Manajer akan dapat puas apabila ia bisa menyesuaikan antara kepribadian karyawan dengan pekerjaannya. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ilham Yansyah dengan NPM 2211031175. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari saudari Lucia. Oke, kita mulai dari persepsi. Persepsi adalah suatu proses bagaimana kita mengartikan lingkungan sekitar dengan cara menyusun dan menginterpretasikan impresi sensoris. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah karakteristik individu. Karakteristik individu sendiri meliputi sikap, kepribadian, motif, ketertarikan, pengalaman, dan ekspektasi. Dalam dunia manajemen ada suatu teori yang digunakan untuk menentukan persepsi seseorang, yaitu teori atribusi. Teori atribusi adalah suatu teori yang menjelaskan mengapa kita menilai orang lain berbeda-beda, bergantung pada nilai apa yang kita atribusikan terhadap perilaku tertentu. Teori atribusi bergantung pada 3 faktor. Pertama ada konsensus, konsisten, dan ciri khas. Konsensus sendiri ketika orang merespon pada cara yang sama dan situasi yang sama. Yang kedua itu konsisten, ketika seseorang berperilaku secara rutin dan konsisten. Yang ketiga ciri khas. Ciri khas yaitu ketika seseorang menunjukkan perilaku pada situasi tertentu. Adapun kesalahan yang dapat mendistorsi atribusi. Pertama adalah kesalahan atribusi fundamental, yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh eksternal dan melebih-lebihkan pengaruh faktor internal ketika membuat penilaian terhadap perilaku orang lain. Yang kedua adalah bias egoisme, kecenderungan individu untuk mengatribusikan kesuksesan mereka berkat faktor internal mereka, sedangkan menyalahkan faktor eksternal ketika mengalami kegagalan atau kesalahan. Adapun jalan pintas dalam menilai orang lain, yaitu pertama nih ada kesamaan anggapan, yaitu asumsi bahwa orang lain mirip dengan kita. Yang kedua ada stereotip atau yaitu menilai orang lain berdasarkan persepsi dari sekelompok orang yang diikutnya. Yang ketiga ada efek halo, yaitu kesan umum seseorang yang dipengaruhi oleh karakteristik tunggal. Selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu perubahan permanen dalam perilaku yang terjadi akibat adanya pengalaman. Dalam pembelajaran ada 2 teori. Pertama ada teori operant condition. Teori operant condition yaitu teori pembelajaran yang menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Contohnya begini, seorang anak akan cenderung melakukan atau mengulangi hal baik jika pada saat dia diminta untuk melakukan hal tersebut dia diberikan hadiah. Sebaliknya, jika
Sebaliknya jika anak tersebut dimarahi atau diperlakukan secara buruk, mereka akan cenderung tidak mengulangi hal tersebut. Yang kedua ada teori pembelajaran sosial. Teori yang mengatakan bahwa orang-orang bisa belajar melalui observasi dan pengalaman langsung. Contohnya, jika kita melihat seseorang mengalami hal tersebut, misal hal tersebut dapat membawa keburukan bagi mereka atau bagi seseorang, maka kita akan otomatis tidak melakukan hal tersebut yang akan dapat menyebabkan hal buruk juga gitu. Lalu besarnya pengaruh yang dimiliki model terhadap seseorang ada 4 proses. Pertama ada atensi, yaitu seseorang belajar dari orang lain ketika mereka mengenali dan memperhatikan keistimewaannya. Kedua ada retensi, pengaruh seseorang model bergantung pada ingatan seseorang terhadap aksinya. Yang ketiga ada reproduksi motorik, yaitu seseorang sebenarnya dapat melakukan hal yang sama dengan model. Yang keempat ada penguatan, yaitu seseorang termotivasi mengikuti perilaku sang model jika diberikan inisiatif. Terakhir ada isu-isu perilaku organisasi terkini. Di zaman ini ada dua generasi yang menginvasi zaman ini. Pertama ada baby boomer dan kedua ada Gen Y. Dalam dunia manajerial ada pun cara mengelola perbedaan generasi ini. Baby boomer itu adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Mereka relatif muda, cerdas, dan mau belajar. Mereka ingin bekerja, tetapi tidak ingin menjadikan pekerjaan sebagai hidup mereka. Berkomunikasi dengan mereka sangat ringkas dan mobile. Mereka bersemangat tentang kesempatan untuk bekerja pada proyek-proyek yang menarik atau inovatif, tetapi tidak begitu bersemangat tentang jabatan. Kedua ada Gen Y. Generasi Y adalah orang yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996. Dikenal sebagai generasi yang memiliki perilaku berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni baby boomers. Gen Y adalah orang-orang yang dibesarkan dalam lingkungan yang serat teknologi, sehingga Gen Y tidak segan untuk bertatap muka secara online untuk membahas masalah. Sedangkan generasi baby boomers lebih suka membahas masalah dengan pertemuan langsung. Di sini saya akan mengulas salah satu kasus, yaitu menghadapi tantangan manajerial. Salah satu cara untuk mengelola para karyawan Gen Y adalah manajer bersedia untuk mendengarkan dan mengizinkan permintaan mereka. Sebagai contoh, biasanya karyawan dalam suatu perusahaan pasti memiliki seragam atau biasanya mesti menggunakan kemeja dalam perusahaan. Tetapi saat bertemu dengan klien di luar kota, Gen Y meminta untuk menggunakan pakaian yang lebih santai yang tidak perlu formal. Nah, kita sebagai manajer harus bersedia mengizinkan permintaan mereka selagi tidak mengganggu pekerjaan. Selanjutnya, mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Mencegah perilaku buruk di tempat kerja dapat dilakukan dengan menyaring karyawan potensial yang memiliki kepribadian tertentu dan merespon dengan cepat dan tegas terhadap perilaku negatif yang tidak dibenarkan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Lazordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lazordi Briliani Rizky. Saya akan menyampaikan materi tentang motivasi karyawan. Apakah motivasi itu? Motivasi adalah proses di mana usaha seseorang diberi energi, diarahkan, dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan. Dan terdapat 3 elemen kunci dari motivasi, yaitu adalah energi, arah, dan ketekunan. Teori-teori awal tentang motivasi. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Ya, adalah teori yang menyatakan bahwa dalam setiap orang terdapat sebuah hierarki dari 5 kebutuhan, yaitu fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kemudian ada teori X dan teori Y. McGregor. Teori X adalah asumsi bahwa para karyawan tidak menyukai pekerjaan, malas, menghindari tanggung jawab, dan perlu dikendalikan agar dapat bekerja. Teori Y adalah asumsi bahwa para karyawan kreatif, menikmati pekerjaan, mencari tanggung jawab, dan mempraktikkan pengarahan diri. Kemudian ada teori 2 faktor atau teori motivasi hygiene. Teori motivasi yang diungkapkan oleh Herzberg yang mengusulkan bahwa
faktor-faktor intrinsik terkait dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor-faktor ekstrinsik berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Salah satu contohnya yaitu adalah yang sebagai teori intrinsik adalah motivator seperti prestasi, pengakuan, dan pekerjaan itu sendiri. Kemudian yang menjadi teori ekstrinsik adalah faktor hygiene seperti pengawasan, kebijakan, hubungan dengan penyedia, dan kondisi kerja. Kemudian ada teori 3 kebutuhan, mengatakan bahwa terdapat 3 kebutuhan yang diperoleh yang bukan bawaan yang merupakan motivator utama dalam pekerjaan. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan akan prestasi atau need of achievement, kemudian kebutuhan akan kekuasaan yaitu need of power, dan kebutuhan akan afiliasi atau need of affiliates. Oke, selanjutnya teori-teori kontemporer tentang motivasi. Yang pertama, teori penetapan tujuan. Tujuan yang spesifik meningkatkan kinerja, dan ketika menerima tujuan yang sulit, kinerjanya lebih tinggi daripada tujuan yang mudah. Lalu teori penguat. Teori di mana perilaku adalah fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Penguat adalah konsekuensi-konsekuensi yang segera mengikuti perilaku yang meningkatkan probabilitas di mana perilaku tersebut akan diulang. Yang ketiga, teori desain pekerjaan. Cara di mana tugas-tugas digabungkan untuk membentuk suatu pekerjaan yang lengkap. Yang pertama, dimensi pekerjaan inti. Yang kedua, hasil kerja pribadi. Yang ketiga, keadaan psikologis yang kritis. Lalu teori keadilan. Teori di mana karyawan membandingkan rasio input-input hasil dari pekerjaannya dengan rasio orang lain yang relevan, kemudian memperbaiki ketidakadilan yang ada. Lalu yang selanjutnya, teori ekspektasi. Teori bahwa individu cenderung bertindak dengan cara tertentu yang berdasar pada harapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu hasil tertentu dan pada daya tarik dari hasil pada individu tersebut. Teori ini mencakup 3 variabel, yang pertama ekspektasi, yang kedua tautan kinerja imbalan, dan yang terakhir daya tarik imbalan. Dan yang terakhir mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Kebanyakan ide yang mendasari teori-teori motivasi kontemporer saling melengkapi. Materi selanjutnya adalah isu-isu motivasi terkini. Memotivasi dalam keadaan ekonomi yang menantang. Saat kondisi ekonomi memburuk, maka kepercayaan diri karyawan, optimisme, dan keterlibatan kerja akan ikut anjlok. Tidaklah mudah bagi seorang manajer untuk menjaga karyawan tetap termotivasi dalam keadaan ekonomi yang menantang. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, manajer sadar bahwa mereka harus kreatif dalam menjaga agar upaya karyawan mereka berenergi, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Mereka terpaksa mencari cara untuk memotivasi karyawan dengan tidak melibatkan uang atau dengan cara yang relatif murah. Selanjutnya adalah mengelola tantangan motivasi lintas budaya. Dalam lingkungan bisnis global saat ini, para manajer tidak bisa secara otomatis mengasumsikan bahwa program motivasi yang berhasil di suatu lokasi geografis akan berhasil pula di lokasi lainnya. Motivasi dari para karyawan yang sedang bekerja dipengaruhi oleh budaya nasional mereka, dan setiap negara memiliki budaya yang berbeda-beda. Kemudian ada memotivasi kelompok kerja yang unik. Memotivasi para karyawan tidak pernah mudah. Karyawan masuk ke dalam organisasi dengan kebutuhan, kepribadian, keterampilan, kemampuan, minat, dan bakat yang berbeda. Mereka memiliki harapan yang berbeda terhadap pemberi kerja dan pandangan yang berbeda tentang apa yang bisa diharapkan oleh pemberi kerja terhadap mereka. Mengingat perbedaan ini, para manajer harus memahami kebutuhan motivasi dari kelompok-kelompok ini. Kemudian ada mendesain program imbalan yang sesuai. Yang pertama ada manajemen buku terbuka atau open book management. Banyak organisasi dari berbagai ukuran yang melibatkan karyawannya dalam pengambilan keputusan di tempat kerja dengan membuka laporan keuangan atau buku mereka. Mereka memberikan informasi itu sehingga para karyawan akan termotivasi untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang pekerjaan dan lebih mampu untuk memahami implikasi dari apa yang dilakukan, cara melakukannya, dan dampak akhirnya pada laba perusahaan. Kemudian ada program pengakuan karyawan atau Employee Recognition Programs, terdiri dari perhatian pribadi dan pengekspresian minat, persetujuan, serta penghargaan untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada program bayaran untuk kinerja atau Pay for Performance, adalah rencana kompensasi variabel yang membayar karyawan berdasarkan beberapa ukuran kinerja. Kami mengambil studi kasus dari Samsung Company, sebuah perusahaan teknologi global yang beroperasi di berbagai bidang seperti elektronik, perangkat seluler, dan semikonduktor, mengakui bahwa karakteristik seperti kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan kepercayaan sangat diperlukan dalam industri yang terus berkembang dan berubah dengan cepat.
Untuk memastikan karyawan memiliki perilaku dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, Samsung memfokuskan pada pengembangan dan pelatihan karyawan. Mereka mengadakan program pelatihan untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Samsung juga mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar tim melalui program mentoring dan pengembangan kepemimpinan. Selain itu, Samsung juga memotivasi karyawan dengan memberikan berbagai insentif seperti bonus dan cuti tambahan sebagai bentuk penghargaan atas prestasi dan kontribusi mereka pada perusahaan. Samsung juga menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan menginspirasi dengan memberikan fasilitas yang modern dan fasilitas kesejahteraan karyawan seperti pusat kebugaran, pusat kesehatan, dan program keseimbangan hidup. Melalui pendekatan ini, Samsung berhasil mempertahankan karyawan berkualitas tinggi dan memperkuat budaya inovasi dan kolaborasi yang telah menjadi ciri khas karyawan dan perusahaan. Hal ini juga membantu Samsung untuk terus menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi yang inovatif dan memenangkan kepercayaan pelanggan seluruh dunia.